Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa kelas 5, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi kita di kelas Pak San. Kali ini kita membahas tema 3 di kelas 5. Oke, bagi kalian siswa kelas 5, mari sama-sama kita buka bukunya. Nah, ini adalah buku tema 3 di kelas 5. Temanya makanan sehat. Karena ini pembelajaran yang pertama, mari kita lihat dulu apa yang akan kita bahas di dalam tema 3 ini ya. Nah, di sini di daftar isi bisa kamu lihat bahwa pada sub tema yang pertama kita akan membahas bagaimana tubuh mengolah makanan. Ya, jadi pada sub tema 1 kita akan membahas bagaimana tubuh mengolah makanan. Kemudian pada subtema 2-nya kita akan membahas pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Ya. Nah, kemudian subtema 3 kita akan membahas pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Dan yang terakhir pada subtema 4 ada karyaku prestasiku. Ada kegiatan berbasis proyek di situ di mana kamu akan berkarya dan menunjukkan prestasi. Oke, mari sama-sama kita lihat subtema yang pertama, bagaimana tubuh mengolah makanan. Nah, kalian lihat, ini ada seorang anak sedang memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Tentunya ini bukan hal yang aneh ya bagi kamu semua. Kamu lihat ya, dimasukkan ke mulut, nanti di mulut kemudian dikunyah, dihancurkan secukupnya, kemudian ditelan. Ditelan memasuki kerongkongan. Ya, jadi ini ada kerongkongan dan di sini ada dua ya, tenggorokan sama kerongkongan. Kalau tenggorokan itu menuju ke paru-paru, kerongkongan itu menuju ke lambung, jalur makanan. Oke, kemudian dan seterusnya nanti akan kita bahas detailnya. Ya. Nah, pada pembelajaran 1, ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah ini. Ini ada gambar di mana kalian diminta untuk mengamatinya. Apakah kamu selalu makan makanan sehat? Nah, seperti yang terlihat pada gambar, jadi ini adalah makanan sehat. Ada pertanyaan di sini, ya. Sebutkan contoh-contoh makanan yang menurutmu sehat. Nah, semua yang ada di sini itu adalah makanan sehat. Pada prinsipnya di sini ada dua kelompok makanan, yaitu buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, buah-buahan dan sayur-sayuran itu adalah makanan sehat. Itu contoh makanan sehat. Masih banyak contoh-contoh lainnya, tapi ini diantaranya saja. Apakah kriteria dari makanan sehat? Kriteria artinya syarat sehingga makanan itu bisa dikatakan sebagai makanan sehat. Apa kriterianya? Ya, tentunya kriterianya pertama makanan itu harus bersih. Ya, kalau ini dikatakan makanan sehat tapi kotor, sehat apa enggak? Enggak ya. Nah, jadi pertama bersih. Nah, kemudian makanan sehat ya tidak mengandung zat yang berbahaya bagi tubuh. Ya, misalnya ada sayuran, sayurannya masih ada bekas-bekas pestisida. Ya, pestisida tahu itu cairan yang digunakan untuk membasmi serangga, ya biar serangganya nggak makan sayuran. Nah, kemudian masih ada pestisidanya
dimakan. Ya, nah itu mengandung zat yang berbahaya bagi tubuh. Jadi tidak sehat. Ya. Kemudian apalagi kriteria lainnya? Ya, kriteria makanan sehat tentunya juga tidak mengandung kuman, bibit penyakit atau bakteri yang juga berbahaya bagi tubuh. Ya, misalnya di dalam buah ini ada bakterinya, ada kumannya. Kenapa? Karena tergeletak cukup lama, ya. Kemudian sudah mulai ada pembusukan misalnya. Nah, itu menjadi tidak sehat. Oke. Nah, tentunya syarat penting lainnya adalah makanan sehat itu mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Kalau kamu beli makanan ya yang enak mungkin sudah dimasak oleh abang-abangnya yang jualan pakai gerobak, tapi kemudian makanan itu tidak mengandung zat-zat yang baik buat tubuh atau tidak mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, maka itu tidak termasuk makanan sehat. Oke, jadi kriteria dari makanan sehat pertama tadi adalah bersih, kemudian tidak mengandung zat-zat yang berbahaya bagi tubuh seperti pestisida ya atau zat kimia lainnya. Kemudian tidak mengandung bakteri atau bibit penyakit atau kuman yang juga berbahaya bagi kesehatan. Dan yang keempat yang lebih penting, makanan sehat itu harus mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Oke, itu kriteria makanan sehat. Nah, di sini ada bacaan, silahkan kamu baca. Dari bacaan ini kamu akan lebih jelas lagi tentang makanan sehat. Nah, kemudian ada ayo mengamati. Apa yang kamu amati? Di sini ada iklan yang harus kamu amati. Kita lihat di bawah iklannya. Nah, ini ada 3 buah iklan. Ini iklan yang pertama, ya. Ini iklan yang kedua, dan ini iklan yang ketiga. Oke, pada iklan yang pertama, kamu lihat di sini ada gambar apa saja, kalimatnya apa saja, ini juga ada gambar apa saja, ya. Kemudian ini kalimatnya apa saja. Nah, di bawah nanti ada tugas buat kamu, ya. Apa tugasnya? Amatilah iklan di atas dengan seksama. Nah, ya, kita amati baik-baik. Setelah diamati, tuliskanlah apa yang kamu lihat dalam iklan media cetak tersebut. Tuliskan apa yang kamu lihat. Pertama nih, iklan pertama, gambarnya apa? Di sini ada gambar buah potong ya, siap santap. Wah, udah dihidangkan, tinggal comot, masukin mulut. Nah, gitu. Itu ya gambarnya. Kemudian pada iklan yang pertama, tulisan yang kamu lihat apa? Ya, ini tulisannya. Makanan sehat dan bergizi. Ya, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Nah, ya, jadi itu kita perbesar. Nah, ya, jadi makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Ini makanan. Nah, terus pada iklan yang kedua, kalian lihat gambarnya apa saja? Ini sama tadi ada gambar buah juga, ditambah lengkap lagi ada gambar sayuran, ada gambar anak kecil ya, makan buah. Terus kalimatnya apa? Kalimatnya ini, makanan sehat dan bergizi, penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Jadi, makanan sehat dan bergizi itu penting untuk pertumbuhan otak kita. Nah, ini kemudian iklan yang ketiga. Ya, nah, ini gambarnya disusun seperti gambar hati gitu ya. Nah, ada buah-buahan juga, ada sayur-sayuran. Kamu lihat di sini sayurannya apa saja, ada buah-buahan juga.
Ada bawang juga nih, ya, macam-macam. Nah, ada kalimatnya. Kalimatnya apa? Cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar. Ya, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Oke? Nah, itu eh, beberapa hal yang bisa kamu amati dari iklan, kemudian kamu temukan gambarnya dan tulisannya. Mudah bukan? Oke, kita lanjutkan. Di sini ada ayo berdiskusi. Nah, apa yang kamu diskusikan? Nah, di sini karena kamu mungkin lagi berada di rumah, sebenarnya boleh saja kamu berdiskusi dengan orang tua, dengan kakak ya. Kalau di sekolah bisa dengan teman sebangku. Ya, di sini diskusikan dengan teman sebangkumu. Apa itu? Tentang kata-kata kunci dari iklan tersebut. Jadi tadi ada iklan, kamu diskusikan kata-kata kuncinya. Kemudian yang kedua, ciri-ciri dari sebuah kata kunci. Dan kemudian juga alasan kamu memilih kata-kata tersebut sebagai kata kunci. Kemudian jelaskan dalam bentuk peta pikiran. Ini adalah peta pikiran. Ya, peta pikiran itu diawali tengahnya di sini sebagai inti dari pokok pembahasannya. Sekarang kita pokok pembahasannya adalah tentang kata kunci. Ya, nih kata kuncinya ditaruh di tengah. Kemudian bercabang. Nah, cabang ini menuju sel-sel otak. Makanya disebut sebagai peta pikiran. Apa cabang pertamanya? Nih, kata kunci adalah, nah, di sini kata kunci adalah, ada kunci di sini nih. Kunci tahu ya? Kunci itu kayak pembuka. Nah, penting apa enggak? Penting kunci itu, ya. Kalau nggak ada kuncinya bisa masuk nggak? Nggak bisa. Ya, nah, jadi kata kunci itu sebenarnya kata yang penting, ya, kata yang istimewa, ya, dari sebuah iklan itu kata yang penting atau kata yang istimewa pada sebuah iklan. Nah, di sini ada kemudian apa ciri-ciri sebuah kata kunci? Apa ciri-cirinya? Ya, biasanya kata kunci itu akan diucapkan berulang-ulang, ya, karena dia sebagai sesuatu yang dianggap penting. Itu ciri-cirinya. Nah, terus di sini ada lagi kata kunci yang aku temukan dalam iklan. Nah, kita contohkan iklan yang tadi nih, ya. Nah, ini ya, iklan pertama, iklan kedua, iklan ketiga. Kamu lihat. Kira-kira kata kuncinya apa coba? Hmm? Kata kuncinya. Kalau yang ini kata kuncinya, iya, bisa ya. Kata kuncinya adalah makanan sehat. Ya, jadi ini kata kuncinya. Kemudian yang kedua, makanan sehat juga nih. Nah, yang ketiga, ya, nah, ini mengkonsumsi makanan sehat juga, tapi lebih rinci di sini sayur dan buah segar. Oke, nah itu kata kunci, kata yang sangat penting ya sebagai kata yang istimewa ya, dan kemudian dia berkedudukan sebagai kunci atau kode yang nanti dipergunakan untuk memahami iklan tersebut, untuk memahami informasi-informasi yang disampaikan dalam iklan itu. Oke, itu kata kunci. Nah, tadi kata kuncinya sudah ya, makanan sehat tadi kata kuncinya. Oke, terus ciri-cirinya tadi juga sudah. Nah, biasanya dia jadi judul ya, kata kunci itu biasanya jadi judul dari iklan. Nah, karena dia penting. Kemudian kata kunci juga biasanya disampaikan berulang-ulang. Nah, itu ciri-ciri dari sebuah kata kunci dan dia menjadi sebuah kata yang penting, yang istimewa. Nah, alasanmu memilih kata tersebut sebagai kata kunci. Nah, kata kunci yang tadi sini nih, ya, makanan sehat. Mengapa dikatakan itu sebagai kata kunci? Ya, kata kuncinya yang ini makanan sehat karena apa? Karena dijadikan judul
ya, dijadikan judul. Kan judul itu penting. Makanya kemudian dia jadi kata kunci. Ini juga sama, dijadikan judul, makanan sehat dan bergizi. Ya, jadi ini adalah kata kunci. Kalau ini kata kuncinya, cintai jantung Anda. Ya, kemudian konsumsi sayur dan buah segar. Nah, itu beberapa hal mengenai kata kunci. Kemudian di sini kamu diminta membuat kesimpulan. Kata kunci adalah, dari penjelasan Bapak tadi, tentunya kamu bisa menyampaikan bahwa kata kunci adalah kata yang istimewa dalam sebuah iklan, misalnya ya, karena ini kita bicara tentang iklan, yang berkedudukan sebagai kunci yang dipergunakan untuk memahami informasi-informasi yang ada dalam iklan tersebut. Oke, demikian pembahasan kita ya. Ini kita bahas sebagian dulu karena di pembelajaran satu ini sebenarnya terkait bahasa Indonesia dan IPA. Nah, untuk IPA-nya akan kita bahas pada video berikutnya. Jadi, pada video berikutnya kita masih membahas pembelajaran satu tapi terkait IPA, yaitu ini, organ pencernaan hewan, yaitu contohnya di sini sapi. Oke, kita ketemu pada video berikutnya. Jangan lupa ya, terus belajar, terus semangat, dan bagi yang belum subscribe, subscribe. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.